Bulan puasa makannya malam. Jangan lupa tarawehan. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Delvi Hanafiah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kecamatan Lupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi bimbingan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pembimbing dalam pendidikan calon guru penggerak ini ada fasilitator Ibu Roza Novita SPD AUD MPD dan pengajar praktik Bapak Anjuna Farofa Sudungan MPD. Jurnal dwi mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan. Jurnal dwi mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak, dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tulisan mengenai refleksi saya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal refleksi ini saya menggunakan model 1, yaitu model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future, yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fact, peristiwa. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya saya dinyatakan lolos untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pendidikan guru penggerak angkatan 10 dibuka secara resmi oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini diwakili oleh Dirjen GTK Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD pada sesi pertama, dan dilanjutkan dengan sesi kedua oleh Dr. Kasiman Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melalui Zoom dan YouTube live streaming pada tanggal 15 Maret 2024. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari jadwal, teknis, hingga strategi dalam mempersiapkan dan menjalani tugas selama mengikuti program. Pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2024, seluruh calon guru penggerak diwajibkan mengerjakan pretest di LMS akun guru penggerak pada platform Merdeka Mengajar. Pada tanggal 23 Maret 2024 diadakan lokakarya orientasi di SDS Cendana Duri Riau, Kabupaten Bengkalis. Dalam kegiatan lokakarya orientasi diundang juga pengawas dan kepala sekolah CGP. Tujuan lokakarya orientasi ini adalah: yang pertama, agar CGP mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. Yang kedua, CGP memahami program pendidikan guru penggerak dalam alur, peran tim pendukung, kompetensi kelulusan. Yang ketiga, CGP mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. Yang keempat, CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak. Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. Dan yang kelima, CGP memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan, dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Dalam kegiatan lokakarya orientasi ini, ada beberapa hal yang diajarkan, yaitu kesepakatan kelas, harapan, dan kekhawatiran, serta solusi dari kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap CGP. Pengantar program pendidikan guru penggerak dan perjalanan CGP, baik dalam posisi diri, rencana pengembangan kompetensi diri, pengendalian portofolio digital, serta refleksi peserta CGP. Pada kegiatan lokakarya orientasi ini, CGP diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja LK, yaitu LK1 tentang kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, LK2 tentang pengecekan mandiri kompetensi GP, LK3 tentang evaluasi diri guru penggerak, LK4 tentang rencana pengembangan kompetensi diri.
Dengan bimbingan Bapak Anjono Farofasudungan MPD selaku pengajar praktek, saya merasa kegiatan lokal karya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan. Beliau juga memberikan motivasi dan semangat kepada CGP agar tidak putus asa jika mengalami kendala, serta dukungan dari rekan-rekan tim yang membuat suasana kekeluargaan sangat kental. Selama 2 minggu, mulai 15 Maret 2024 sampai 29 Maret 2024, saya belajar mandiri, mulai dari diri sendiri, merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui LMS bersama fasilitator Ibu Roza Novita SPD AUD MPD. Kegiatan yang dilakukan dalam LMS diantaranya eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konsep, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, dan aksi nyata. Pada tanggal 26 Maret 2024 diadakan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI melalui Google Meet tentang pemahaman mendalam konsep refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Feeling perasaan. Selama kurang lebih 2 minggu mengikuti beberapa kegiatan pendidikan guru penggerak, saya rasakan di awal mengikuti kegiatan pendidikan ini adalah perasaan bangga karena diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri, diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam perubahan pendidikan. Selain itu, saya juga ada rasa ragu tidak bisa mengikuti kegiatan yang baik karena benturan kegiatan sekolah. Namun saya punya semangat untuk belajar dan berkembang. Sehingga saya percaya diri dengan bekal keinginan yang kuat, saya mampu untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Keseluruhan perasaan tersebut saya ibaratkan dengan apa yang dialami oleh siswa saya. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini, misalnya bagaimana menjadi guru yang selayaknya, bagaimana berhamba pada anak, upaya apa yang harus dilakukan dan lain. Keseluruhan rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasakan bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Apalagi ketika saya mulai menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas, saya merasa kasih sayang saya terhadap siswa semakin bertambah. Saya tidak lagi memandang siswa yang sering bercanda dan bermain di kelas sebagai anak yang nakal, karena saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Betapa harus contohnya sosok Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita harus memanusiakan manusia sehingga murid dapat mencapai kodrat alam, namun juga tetap membuka mata untuk setiap hal positif di luar sana, kodrat zaman, sehingga anak didik kita dapat merasakan kebahagiaan dan keselamatan sejati. Saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran saya merasa senang karena ada hal yang berubah menjadi lebih baik pada diri murid-murid saya. Misalnya dulu saya banyak melakukan pembelajaran konvensional, sekarang lebih berpusat pada siswa. Siswa merasa senang karena kebutuhan belajar terpenuhi, semangat siswa untuk sekolah semakin meningkat. Finding pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya mendapat ilmu untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat mereka. Mereka batin adalah pendidikan, sedangkan merdeka lahir adalah pengajaran.
dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya, sebab manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sebagai pendidik, saya harus senantiasa menghamba kepada anak. Dengan kata lain, berpihak kepada anak. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar. Tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Menerapkan praktik baik dan budi pekerti yang luhur merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Seorang pendidik diibaratkan seorang petani yang akan menghasilkan tanaman-tanaman berkualitas. Untuk itu, petani harus memulai dari penggarapan tanah, menanam benih, merawat, memberi pupuk, memantau, membuang hama-hama yang dapat merusak tanaman, sehingga menghasilkan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Ketika berdiskusi dengan fasilitator, instruktur, dan rekan CGP yang lain, banyak sharing pengalaman dalam menyelesaikan tantangan dan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah. Future penerapan. Dari pembelajaran model 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini memotivasi saya untuk melakukan hal baik dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, mengubah pandangan bahwa siswa bukan seperti kertas putih kosong, mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa, mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi orientasi pada proses, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, membuat kesepakatan belajar, melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Saya akan melakukan hal terbaik dalam proses pembelajaran saya di kelas, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Banyak hal yang akan saya benahi, karena saya sadar selama ini yang saya lakukan jauh dari kata sempurna, jika dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus segera diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, agar tercipta interaktif yang menyenangkan di dalam kelas ataupun di lapangan. Memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menggali potensi yang dimilikinya harus terjadi dalam proses pembelajaran, agar mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Mengarahkan bukan lagi hal yang perlu dipertahankan, tetapi kita harus mengubahnya dengan menuntun peserta didik agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir bisa berkembang ke arahnya lebih baik, dan kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan sehingga akan mempermudah mereka dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini atau masa mendatang. Sekian pemaparan saya dalam jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.